punya hobi yang lain, sekedar saja. Tapi yang penting hobi mencintai Yesus, mentaati firman-Nya. Katakan amin. Kita jalan dalam jalan itu. Inilah kepastian Tuhan. Dari semula Engkau telah tetapkan hidupku dalam tangan. Saya mau berkata lagi sekali, siapa yang masih ragu-ragu sampai akhir tahun ini? Enggak ada kepastian. Saudara, ayo hari ini kita merubah konsep kita. Saya akan akhiri dengan pengertian. Saudara pernah menyadari hidup ini bukan cuma mahal tapi tak ternilai? Kenapa? Masih ada 90 sekian persen lebih manusia di dunia nggak pernah sadar kalau hidupnya itu sangat mahal dan tak ternilai. Saudara, kalau kita hidup tiap hari ini nggak gratis, katakan amin. Surga yang bayar untuk hidup kita. Saya mau beri contoh begini saja. Berbahagialah yang belum pernah masuk rumah sakit untuk jawab nama. Tapi sudah pernah sakit masuk rumah sakit. Coba renungkan. Operasi, biaya obat, biaya apa mahal nggak zaman sekarang? Mahalnya luar biasa. Nah, kalau orang itu sakit satu bagian saja, lalu masuk rumah sakit sekian juta hanya untuk berapa hari? Misalnya ada gagal ginjal, itu yang paling mahal. Tidak ada pengobatan semahal gagal ginjal. Untuk 1 kali cuci darah kalau ginjal gagal itu rata-rata 1,5 juta 1 kali cuci darah. Berarti saudara, untuk proses ginjal bekerja saja itu berarti 1 hari itu 1,5 juta. Maka itu orang nggak punya duit pasti mati kalau gagal ginjal. Lihat kalau orang sakit jantung, berapa biaya operasinya, obatnya. Itu baru jantung dan ginjal. Berapa juta sehari. Ini jantung ini mesin yang luar biasa. Tidak ada mesin di dunia nggak pernah ganti oli. Hanya jantung nggak pernah ganti oli mesin. Luar biasa. Jangan coba-coba kamu buka terus ganti olinya mati. Ini memompa terus. Hebat sekali. Saudara pernah ngitung berapa biayanya? Kamu bisa gerakkan kepala. Kalau bangun pagi jari-jari masih bisa bergerak. Persendian gak kaku semuanya, kita masih bisa goyang-goyang, lutut apa masih bisa. Jangan anggap itu gratis, bayar itu. Surga yang keluar duit semua. Untuk metabolisme tubuh kita saja. Jangan ditertawakan ya, saya dulu pernah bodoh, tapi jangan tertawa, janji. Dulu sebelum anak kami yang pertama lulus dokter, saya gak berani tanya kepada dokter manapun, malu. Berapa kali karena saya pendeta, mendoakan orang di rumah sakit. Operasi, semua orang yang operasi besar, khususnya dibelah bagian perut. Itu pertanyaan perawat dan dokter adalah begini, sudah kentut atau belum? Sudah kentut atau belum? Saya itu pertama nggak ngerti, apa kamu itu kurang kerjaan? Kentut aja ditanya terus. Betul? Pernah jaga orang operasi? Nah, apa kentut aja diurus? Karena sebelum kentut nggak boleh minum, nggak boleh apa-apa. Nah, setelah anak saya lulus jadi dokter, saya tanya, ajari papamu. Kenapa kalau orang operasi tanya kentut? Dia ceritakan, waktu perut dibelah, sesteril apapun sebuah ruang operasi, tetap ada bakteri luar yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk menandakan metabolisme tubuh orang itu normal adalah kentut. Oh itu, jadi kentut saja mahal, jangan anggap murah. Jadi untuk membuat manusia bisa kentut, surga pun keluar biaya. Saudara bayangkan itu. Saya baru mikir, apalagi otak kita kerjanya, saraf-saraf kita, saraf pentol gerak refleks itu uang semua. Coba bayangkan ketika ujung kaki kita terbakar, panas, bukan? Itu jaraknya dari ujung kaki sampai ke otak berapa ratus sentimeter. Cepat sekali, panas, ini diolah, tarik, balik lagi cok gitu. Coba kalau pakai gerak refleks Jawa, panas, mikir lagi, tarik, nggak jadi, kebakar, betul itu. Maaf ya, jangan marah saya ngomong ini pada orang Jawa. Ini semua keluar biaya, tahu nggak saudara? Oh, saya pernah ngitung. Sekarang pikir, kalau begitu, berapa ratus juta yang surga keluarkan untuk biaya hidup kita 1 hari.
Saya belum bicara semuanya. Saudara tahu sebau-baunya air liur, nggak ada air liur yang nggak bau. Itu ada enzim yang luar biasa untuk mencerna makanan ini. Hebat Tuhan itu. Nah, saya pernah hitung saudara, kira-kira 1 hari untuk kita hidup, surga perlu minimal 200 juta rupiah untuk semua ini. Saudara, waktu kita makan, kita nggak tahu itu racun atau tidak, bakterinya jahat atau tidak. Begitu masuk lewat mulut, enzim memisahkan. Sampai ke lambung, langsung dipisahkan. Coba itu berapa lagi biayanya? Lalu dipisahkan, mana yang sampah, diambil jadi kotoran. Yang bersih, diambil oleh darah. Semuanya bisa ngomong. Maka itu umurmu berapa sekarang? Kalau 200 juta sehari, umurmu 21 tahun saja, hitung nanti di rumah berapa triliun yang kamu habiskan. Lalu kalau tiap hari kamu cuma bangun pagi lapar makan tidur lagi, bangun lapar makan lagi, tidur lagi terus berak, tidur lagi babi, betul kamu? Lalu kamu tidak menghasilkan apa-apa, ngerti sekarang? Surga bangkrut. Ngidupin pemalas-pemalas ini yang tidak pernah tahu tujuan hidupnya apa. Mengerti kebenaran ini saudara? Jahat engkau menghambur-hamburkan berkat surga. Hasilkan sesuatu dalam setiap hari hidupmu, katakan amin. Maka itu kalau engkau masuk tahun depan dan engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, celaka. Engkau hanya tinggal tunggu hidup lagi sebulan, Januari habis. Februari ulang tahun, pesta lagi. Malu kamu, ulang tahun tiap tahun cuma menghasilkan tai. Tahu nggak ini? Biar bertobat mengerti firman ini sekarang. Percuma kamu ulang tahun tiap tahun tapi nggak pernah menghasilkan apa-apa. Baik untuk surga maupun untuk sesamamu. Ngerti firman ini sekarang. Apa yang kau hasilkan? Sejak saya ngerti saudara, waktu saya umur 20-an tahun saya mengerti firman ini. Maka itu saya menjaga hidup saya begitu rupa. Apa yang saya hasilkan untuk hidup ini? Saya nggak mau sia-siakan 24 jam sehari yang saya lewati, saya nggak mau kosong. Harus ada sesuatu. Saya mau buat orang lain berarti. Saya punya prinsip, tangan saya cuma 2. Sebesar-besarnya sebuah tangan manusia. Berkat Tuhan selalu lebih dari 2 tangan saya. Kalau saya bisa genggam berkat Tuhan secukup tangan saya, maka ada lebihnya, itu pasti untuk orang lain. Katakan amin. Jangan rakus, lebih masih ngantong masuk semuanya, rakus. Jangan, cukup untuk 2 belah tangan yang kau simpan. Sisanya pasti untuk orang lain. Saya sering berkata begini, hobimu beli sepatu. Apa kamu kaki 1000? Coba jawab baik-baik. Apa kamu kaki 1000? Kakimu berapa? 2, ya sudah, mau sepatu berapa banyak? Seringkali buang-buang uang. Ada banyak orang masih susah. Ayo jadikan hidupmu berarti dengan cara membuat orang lain berarti dalam hidup. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengan memikirkan, mengerti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Jadi Dia mau kita mengerti kehendak-Nya. Ada kepastian ke depan. Amin. Saudara bisa menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidup ini. Untuk memberkati banyak orang. Menolong banyak orang. Dan berguna buat banyak orang. Mari kita menghampiri Tuhan.